Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Bernardino Jason Suprapto, NIM 152222015 akan mempresentasikan tentang hasil matching bangunan mixed use saya untuk tugas PA5 ini. Bangunan saya beri nama Envelope, yaitu Antapani Urban Green Envelope. Dimulai dari background, di mana site yang saya dapatkan adalah Antapani, memiliki beberapa isu seperti permukiman yang terlalu padat, minimnya ruang publik, kepadatan sirkulasi kendaraan, hingga potensi banjir. Maka dari itu, saya membawakan 3 goals melalui bangunan saya. Yang pertama, menciptakan titik temu yang inklusif untuk mengatasi segregasi sosial di Antapani. Kedua, menciptakan pusat penyokong perekonomian baru untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan binaan yang menunjang well-being masyarakat melalui RTH dan fasilitas pelayanan kesehatan. Beberapa konsep yang mendukung konsep besar saya yaitu pertama, urban permeable green envelope, di mana bangunan yang berbentuk perimeter ini mengelilingi satu buah courtyard yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau untuk menambah keasrian sekaligus membantu well-being masyarakat atau pengguna. Yang kedua, inclusive and integrated pocket for socio-economic catalyzation, di mana area komersil, retail, ruang-ruang komunal, ruang terbuka, hunian, perkantoran, dan fasilitas lainnya itu bisa dinikmati dan dimanfaatkan semua orang tanpa terkecuali, terkhusus lagi untuk anak-anak muda di Antapani. Harapannya kualitas sosial dan ekonomi bisa tumbuh melalui integrasi yang inklusif ini. Dan yang ketiga adalah a resilient node for living, working, and recreation, di mana fungsi campuran yang diwadahi oleh bangunan ini diharapkan bisa mendorong peningkatan kualitas hidup bagi setiap orang yang terlibat, dan perlahan komunitas yang tangguh pun bisa terwujud. Envelope sendiri terdiri dari beberapa fungsi di dalamnya, yaitu pertama komersial, retail, dan transit, lalu ada huniannya itu Rusunami, ada office tower, food market, courtyard yang berupa ruang terbuka hijau, hingga library. Berikut adalah beberapa program ruang dan kebutuhan ruang yang spesifik. Lalu untuk presiden, saya ambil dan pelajari dari Capita Spring di Singapura, South Quarter di Indonesia, The Canyon di USA, dan juga di DC Building dari Australia. Nah, berikut ini adalah hasil dari programming dan zoning secara horizontal, di mana yang merah itu paling dominan berupa zona komersil terdiri dari kios, toko UMKM, supermarket, pusat kesehatan, dan lain-lain sebanyak 40%. Lalu ada zona hunian yang berwarna kuning itu rumah susun milik atau rusunami itu 25%. Lalu ada zona khusus berupa perpustakaan umum sebanyak 5%. Lalu di sisi kiri itu ada zona kantor sewa sebanyak 10%. Itu merupakan ruang kantor yang bisa disewakan. Kemudian ada zona intercourt dan ruang terbuka hijau 10% sebagai sarana olahraga dan refreshing bagi pengguna atau penghuni warga sekitar. Lalu ada juga zona supporting 10%, di mana itu terdiri dari food market, cafe, resto sebagai anchor tenant. Berikut ini adalah site plan-nya. Jadi untuk rusunami atau hunian itu diletakkan di sisi timur dan juga ditarik mundur sedikit agar tidak terlalu berbatasan dengan batasan luar site. Itu karena untuk merespon yang pertama, peletakannya sesuai dengan fungsi yang sama, yaitu di landed housing, sehingga tidak saling mengganggu, karena kan butuh ketenangan. Dan yang kedua, ditarik mundur sedikit itu karena untuk mencegah cahaya matahari yang jatuh ke landed housing yang dibutuhkan warga sekitar itu tetap terjaga, jadi tidak tertutupi oleh tower tsunami yang cukup tinggi. Kemudian untuk bangunan atau fungsi bangunan yang lebih toleran terhadap kebisingan, yaitu office tower, diletakkan di sisi barat dan berbatasan langsung dengan terminal Antapani. Di bawah dari dua tower ini itu terdapat masa bangunan podium yang berfungsi sebagai komersial dan retail. Lalu kemudian di sisi timur bagian depan itu juga terdapat library sebagai salah satu poin highlight dari keseluruhan bangunan ini karena bentuknya juga yang silindris. Kemudian di bagian belakang itu ada juga transit shelter, kemudian masih ada tambahan komersial dan community center di lantai empatnya. Lalu ada juga bagian food court sebagai anchor tenant untuk menarik masa, jadi dari arah terminal Antapani ketika mau menuju ke permukiman itu bisa mampir dulu ke food court atau bisa memutarkan dulu ke perimeter masa bangunan yang lainnya. Berikut ini untuk sirkulasi kendaraan yang warna biru, jadi pintu masuknya satu dari arah jalan terusan Jakarta di depan. Lalu jalan di dalam site-nya ini dibuat sedikit lebih panjang, itu untuk mengantisipasi apabila ada peningkatan volume kendaraan yang masuk ke dalam bangunan, sehingga tidak menyebabkan kemacetan yang berimbas ke jalan terusan Jakarta. Lalu di sini ada drop off area, kemudian setelah mendrop off penumpang, kendaraan bisa langsung masuk turun ke area basement. Nanti kalau misalkan sudah perlu dijemput lagi, kendaraan tinggal memutar di area basement, naik lagi, nanti bisa balik ke drop off area tanpa harus keluar dari site. Sedangkan kalau kendaraan mau langsung keluar, itu bisa naik dari rem yang ada di belakang. Kemudian untuk sirkulasi dari manusianya itu banyak bisa diakses dari berbagai arah karena memang konsepnya yang merupakan green envelope secara permeable dan bisa dilalui dari banyak arah. Jadi yang pertama dari area depan pastinya itu ada jalur pejalan kaki yang sedikit beririsan dengan jalur kendaraan nanti diberikan zebra cross. Kemudian dari sisi timur dan tenggara ini banyak sekali bukaannya karena memang respon kebutuhan dari warga sekitar, masyarakat sekitar yang pastinya juga perlu mengakses banyak fungsi di dalam bangunan mixed use ini. Kemudian di sisi belakang masih juga fungsi hunian bisa menembus area komersial dan community center ini masuk langsung ke inner court atau courtyard. Lalu di sisi barat dari terminal Antapani itu ada tempat drop off untuk transportasi kendaraan umum itu bisa langsung menembus ke area courtyard terus kemudian bisa juga memutar ke sekeliling bangunan dengan fungsi-fungsi yang menarik dan beragam ini. Berikut ini untuk floor plan dari ground floor. Seperti yang sudah disebutkan, bagian podium depan itu banyaknya untuk komersial dan retail, untuk lot-lot dari kios toko untuk UMKM, kemudian ada juga fasilitas kesehatan di lantai 1 dan 2. Lalu di sisi baratnya itu nanti ada office lobby untuk mengakses ke office. Tower office itu ada tersedia 4 lift yang bisa digunakan, kemudian juga ada transit shelter. Di bagian belakang juga masih ada transit shelter, lalu ada tambahan komersial retail. Dan di sini ada deretan kafe dan resto, dan food court-nya itu terletak di lantai 2 dan 3. Lalu di sini, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, juga ada library di ujung. Itu bisa diakses dari luar, dari area depan, atau dari samping, atau dari
orang pengunjung yang dari area komersial retail bisa juga mengakses ke library lewat jalan teduhan yang ada yang menyambungkan dua fungsi ini. Kemudian untuk floor plan dari office dan residensial sebagai berikut. Lalu ada volumetric massing, dan di mana di gambar ini mungkin yang bisa saya highlight sebagai tambahan detailnya adalah di area zona hunian, yaitu rumah susun milik. Itu kan sisi panjangnya menghadap ke arah barat dan timur, yang mana potensi paparan sinar matahari dan panasnya itu pasti besar. Maka dari itu untuk bukaannya yang berupa balkon ini, balkonnya itu dibuat miring dan jendela atau arah cahaya yang bisa masuk itu dari utara. Sehingga ini akan merespon dengan baik sinar matahari, sehingga bisa masuk ke dalam, tetap bisa masuk ke dalam kamar atau unit-unit kamar dari rumah susun milik, tetapi tidak terlalu panas. Untuk kantor sewa juga kasusnya sama demikian. Cuma akan dipertimbangkan lebih lanjut ke depannya apakah hanya perlu penambahan kaca film atau perlu ditambahkan juga secondary skin agar menarik. Untuk gambar volumetric ini ingin menunjukkan area courtyard yang sudah disebutkan tadi, di mana ada fungsi lapangan basket juga dan ada outdoor gym. Berikut ini ada beberapa building section atau potongan. Jadi yang perlu dilihat di sini adalah bahwa bangunan secara keseluruhan untuk saat ini itu dinaikkan sedikit tanahnya, sekitar 60 cm. Hal ini bertujuan untuk memberikan batasan secara secara tidak terlalu eksplisit, tapi menunjukkan batasan itu secara implisit. Jadi dibatasi dengan nanti ada 3 anak tangga yang masing-masing itu 15 cm, 3 sampai 4 anak tangga, sehingga itu memberi batasan bahwa ini sudah masuk area site, tanpa harus dipagari secara jelas dan membatasi pergerakan warga sekitar untuk bisa lalu lalang melalui area site. Jadi tetap mempertahankan permeabilitas. Kemudian ini ada potongan lainnya, jadi terdiri dari bisa dilihat bagaimana konektivitasnya di area bawah ini ada Fastcash yang tadi disebutkan di lantai 1 dan 2, kemudian di atasnya di lantai 3 4 itu ada supermarket, lalu ada komersial retail, baru di atasnya lagi ada rumah susun milik. Berikut ini adalah untuk potongan secara perspektifnya, di mana ingin menggambarkan keterhubungan juga antar fungsi, tapi terutama ingin menggambarkan di sini ada fungsi toilet yang menerus dari area komersial sampai ke tower. Nah, tentunya di sini penempatan shaft air untuk toilet publik ini akan lebih mudah karena bisa menerus ke bawah. Kemudian di sini ada potongan perspektif dari sisi lain yang menggambarkan bahwa ada lift untuk mengakses tower kantor, lalu ada tangga darurat juga yang menaungi tower kantor sampai ke komersial di bawahnya. Kemudian di area komersial bagian belakang ini juga ada lift tersendiri yaitu 2 buah. Dan berikut ini adalah untuk visioning atau visualisasi apabila sudah dirender. Ini dirender secara AI. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.